Assalamualaikum guys. Alhamdulillah guys, akhirnya bisa juga gue nyempetin buat nge-review ISC apa yang mau gue coba pakai buat si MN86KS gue nih. Dan tentunya sekalian dengan transmitter sama receivernya juga ya guys. Karena ternyata lumayan banyak juga yang nanya, kira-kira pakai elektroniknya yang cocok apa bang? Terus remote pakainya merek apa? Ya kalau gue pribadi sih pastinya gue akan pakai pertama-tama yang terjangkau sesuai dengan budget gue, tapi pastinya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan ya guys. Intinya mau pakai ISC merek apa atau mau pakai remote apa ya cocok-cocok aja sih guys. Yang penting diperhatikan kesesuaian spesifikasi yang dibutuhkan ya guys. Contoh kalau mobilnya pakai dinamo brush, ya jangan beli ISC yang untuk dinamo brushless guys, atau sebaliknya, pastinya ya nggak akan kompatibel. Oke guys, cukup lah ya, udah kepanjangan nih basa-basi gue. Nah jadi ISC yang mau gue pakai buat MN86KS gue ini adalah dari KYRC X60 ya guys. Itu artinya dia 60 ampere. Kalau di spesifikasi dijelasin untuk forwardnya 60 ampere dan untuk backwardnya 30 ampere. Nah kenapa gue pengen coba pakai KYRC X60 ini? Pertama-tama pasti karena harganya yang terjangkau ya guys. Untuk ISC kelas 60 ampere harganya cuma 150 ribuan guys. Dan tentunya juga karena ada beberapa fitur-fitur tambahan yang gue suka. Misalnya fitur forward brake dan juga fitur backward brake. Artinya kalau lagi maju dia bisa direm, dan kalau lagi mundur dia juga bisa direm ya guys. Dan itu bisa di setel pakai jumper guys untuk setelan remnya. Jadi kalau kita mau pakai fitur rem dari remote atau kita mau nggak pakai. Kemudian juga ada fitur switch baterai. Jadi kita bisa pakai baterai lithium polymer. Settingannya pakai jumper juga. Ya ini guys gue tunjukin nih jumper. Ada dua, atas sama bawah. Yang atas buat settingan fitur remnya, dan yang bawah buat switch kalau misalnya kita mau pakai baterai lithium polymer, atau bisa juga kalau kita cabut jumpernya terus kita pindahin ke sebelah kanan, jadinya bisa juga kita pakai baterai nikel ya guys. Dan juga fitur-fitur lainnya seperti sistem proteksi kalau misalnya terjadi low voltage di baterai atau misalnya overheating ya guys. Dia akan auto shutdown. Kalau menurut spesifikasi atau keterangan yang ada di user manual, dia nggak langsung shutdown guys. Dia jadi ketika overheating dia akan pelan-pelan menurunkan voltasenya, baru habis itu di shutdown. Jadi mungkin maksudnya supaya kalau misalnya mobil lagi running dia nggak langsung berhenti guys. Kalau misalnya langsung di shutdown kan dia langsung berhenti tuh. Takutnya bisa ngerusak part-part mekaniknya ya guys kalau misalnya dia langsung shutdown. Dan untuk transmitter sama receiver bebas-bebas aja sih guys. Yang penting sesuaikan sama budget teman-teman semua. Dan gue saranin pakai yang 4 channel ke atas ya guys. Karena buat jaga-jaga takutnya teman-teman mau nambahin perangkat yang lain di mobil off-road teman-teman semua. Contoh misalnya mau nambahin winch, ya kan dia butuh saluran tambahan ya guys, atau channel tambahan. Nah untuk gue sendiri gue pakai remote dari Dumbo RC yang X6. Dia punya 6 channel ya guys. Dan untuk Dumbo RC X6 ini udah pernah gue review di video sebelumnya, jadi nggak usah gue sampein lagi ya guys. Nah ada juga yang nanya, berapa bang kalau beli kit MN86 atau 86KS plus remote-nya plus ISC-nya? Ya kita jumlahin aja. Kalau misalnya MN86KS sekarang pasaran ada yang 1,3, ada yang 1,4. Kalau waktu gue beli kan 1,4. Plus ISC yang mau gue coba ini KYRC X60 150 ribuan, jadi 1,55. Ditambah lagi TXRX yang gue pakai dari Dumbo RC X6 sekitar 300 ribuan, jadi kisaran 1.850 ribuan ya guys. Ya plus minus lah ya. Oke guys, cukup lah ya reviewnya, nggak panjang-panjang. Karena rencananya habis ini gue pengen bikin video first run-nya si MN86KS gue ini. Ya walaupun telat banget sebenarnya. Padahal yang lain mah udah pada kemana, udah pada di upgrade, udah pada di mod, buset dah. Ya malum ya guys, karena faktor kesibukan juga. Tapi sebelumnya gue mau tes dulu nih fitur remnya si ISC dari KYRC X60 nih. Sekalian nunjukin sama teman-teman lah ya.
Jadi gue mau cobain nih guys fitur rem dari ESC KYRC X60 ini di turunan yang agak curam. Dia enak apa enggak? Karena kan kita kalau turunan kan mesti bisa pelan-pelan juga ya. Kalau misalnya nggak ada fitur rem atau misalnya pakai fitur drag brake, dia kalau gasnya nggak bisa pelan banget kan turunnya jadi kayak kaget gitu ya guys. Oke, langsung aja kita coba. Ini maju ya guys. Terus untuk remnya biasalah kita pencet mundur 1 kali. Ngecit ya guys bannya. Mantap lah ya, lumayan juga nih. Jadi fitur remnya si KYRC X60 ini kita bisa gunakan pas lagi turunan nih guys. Nah, kita bisa gunakan kayak gini guys. Jadi ini si trim buat throttle-nya, buat gasnya ini naikin sedikit kalau pas lagi mau turunan. Terus habis itu kita tahan remnya guys. Jadi biar dia tuh bisa turunnya pelan-pelan banget. Kayak gitu ya guys. Ini gue naikin. Ya. Ini kan gue nggak gas ya. Jadi trim throttle-nya gue naikin sedikit. Terus baru gue rem. Nah itu caranya guys kalau misalnya mau turunan agak-agak halus. Jadi turunan tuh nggak kagetan gitu loh misalnya. Kalau misalnya si ESC nggak ada fitur remnya itu kan, si mobil kan kalau turunan pakai rem drag brake ya guys. Nah kalau misalnya dia mobilnya nggak bisa pelan banget kan, otomatis kan turunan kan jadinya kagetan gitu. Ya kurang enak lah jadinya ya. Nah kalau ini kan dia ada fitur brake-nya, tinggal pas lagi mau turunan di setel trimmer untuk throttle-nya sedikit sampai kayak gini, terus habis itu ditahan di rem. Nah pas turunan ya tinggal buka tutup buka tutup buka tutup, kan enak kalau ngeremnya kayak gitu ya guys. Oke, cukup lah ngetes remnya ya guys. Langsung aja dah gua mau trail sama si MN86 KS ini untuk yang pertama kalinya nih guys.